Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So teman-teman, hari ini kita mau review koin BNB. Ini adalah koin yang udah sering banget di-mention ya di YouTube channel saya, di request beberapa kali, tapi beberapa waktu sebelumnya kita belum sempat bikin. Tapi akhirnya kalau kita lihat di sini 4 harian yang lalu itu sempat saya update, dan memang di sini kita sudah memasuki area-area paling krusial ya. Jadi tetap mungkin update ini lebih kurangnya mirip-mirip ya. Tapi di sini kalau kita follow up lagi dari analisis sebelumnya, which is sekitar 4 harian yang lalu, yang paling saya highlight pada saat itu adalah soal mana teman-teman ya. Di sini pertama key support level kita, yaitu adalah key support yang paling penting untuk saat ini. Kemudian kalau teman-teman perhatikan progress di time frame daily, intinya secara struktur masih bearish. Lalu kalau kita lihat di sini terakhir dia berhasil breakdown dari trend line tersebut dan tekanan jual, jadi istilahnya masih bisa berlanjut. Di sisi lain kita melihat bahwa walaupun dia membentuk falling wedge pattern, tapi kita tahu bahwa selama istilahnya support level ya di kisaran $218 belum di break, berarti kita belum bisa mengatakan valid untuk mengalami reversal. Nah, itu adalah review analisis sebelumnya. Kita lanjut ke analisis hari ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, jadi selain kita akan bahas price action, tadi saya dapat berita soal Binance US itu sudah mulai stop untuk memberikan fasilitas penarikan dolar di Binance US ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang kita bisa istilahnya bukan sesuatu yang harus dibikin besar atau sesuatu yang membuat orang-orang tuh sangat khawatir gitu loh. Karena kesannya kalau kita ngelihat dari judulnya, orang pasti akan berpikir bahwa wah ini udah nggak bisa WD nih ya, berarti duitnya nyangkut nih dan lain sebagainya. Ini hanyalah salah satu fasilitas. Jadi teman-teman pasti tahu ya, kalau kayak kita di Indonesia, exchange lokal kita nih kayak mungkin sebut saja misalnya Indodax atau mungkin toko kripto, ya itu adalah exchange yang mungkin secara regulasi sudah di-approve oleh Bapepti ya. Kemudian biasanya exchange ini menawarkan fitur untuk melakukan penarikan secara langsung. Jadi ibaratnya dari exchange-nya sendiri itu mengofferkan kita untuk menarik aset kita dalam bentuk rupiah, sebagai gantinya mereka megang aset digital kita. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, ini ya hanyalah salah satu fasilitas saja, karena memang sebenarnya kembali lagi ya, fungsinya exchange itu apa sih? Exchange itu kan pasar ya, tempat terjadinya pertukaran antara penjual dan pembeli. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke tradisional exchange daripada kripto, yaitu sebenarnya kalau dulu cuma dipakai untuk transaksi aja. Jadi beli Bitcoin, jual Bitcoin tuh di sana. Kemudian pada akhirnya seseorang yang memegang aset itu akan menarik aset itu dan dipindahkanlah ke dalam yang namanya cold wallet. Jadi mereka simpan itu secara offline ya, aman istilahnya dari yang namanya resiko-resiko terhadap exchange, misalkan exchange yang collapse atau mungkin terhadap phishing ya dan lain sebagainya. Jadi memang sangat direkomendasikan sih kalau kita punya aset ya lebih baik simpennya sebetulnya di cold wallet ya, itu akan jauh lebih safe ibaratnya. Nah, lalu tetap ya, saya pikir apapun yang terjadi sifatnya selama negatif itu akan mempengaruhi kondisi pasar. Jadi sebenarnya salah satu yang menjadi concern-nya itu bukan soal Binance-nya itu tidak meneruskan, istilahnya bukan dari pihak Binance-nya lah ya, yang bikin bahwa ini kita udah nggak ngasih kalian tarik withdrawal menggunakan istilahnya withdrawal dolar gitu ya secara langsung. Karena sebenarnya yang menjadi kunci daripada keputusan tersebut adalah soal FDIC ya. FDIC ini adalah Federal Deposit Insurance Corporation ya, bisa dibilang kayak salah satu lembaga di Amerika lah ya, yang mungkin jadi pengawas daripada perdagangan di bursa ya, baik itu mungkin di berjangka ataupun di spot market. Kemudian di sini Binance US had updated the term of use which changes to deposit insurance language following guidance from the Federal Deposit Insurance Corporation ya. Intinya kalau di sini kita lihat ya, saya kayak salah bacanya langsung dari paragraf kedua ya. Sebenarnya yang pertama teman-teman ya, the world largest exchange Binance US based subsidiary Binance.US has lost its FDIC insured status ya. The crypto exchange informed its customer in an email on Tuesday. Jadi menyampaikan bahwa karena adanya perubahan terms condition daripada si FDIC ini yang menyebabkan
menyebabkan mereka tidak bisa yang namanya memberikan fasilitas penarikan USD secara langsung. Nah, dengan demikian ibaratnya kalau misalkan kita ngomongin di sini ya sebenarnya Binance US bagus ya ketika dia dicabut izinnya atau mungkin tidak lagi diawasi atau mungkin ini kalau kita bilang bahasanya apa ya? Ya, kehilangan ya status FDIC-nya. Ya pada intinya kita bisa bilang bahwa ketika Binance US di sini memberhentikan fasilitas itu, berarti dia tunduk sama aturan. Ya, sudah ada aturannya dan dia tunduk dengan aturan tersebut. Ya, ini artinya ya bisa dibilang CZ ataupun Binance US mematuhi aturan. Jadi kita bisa bilang bahwa sebenarnya kalau misalkan mereka tetap jalankan fasilitasnya, justru itu yang menjadi masalah. Nanti bisa dituntut dan istilahnya dikatakan menyalahi aturan. Ya, lebih kurangnya ini jadi FAT berikutnya ya, seperti itu teman-teman. Meanwhile, di sini kalau kita lihat ya, Binance facing regulatory hit. Jadi memang kita tahu bahwa Binance US itu dari beberapa waktu lalu semenjak kasus FTX ya, itu menjadi incarannya SEC. Ya, the exchange is facing a crackdown by the regulators in the US led by the SEC. Binance CEO CZ has criticized the regulators for their actions against Binance and Binance US. Ya, intinya CZ nggak seneng lah ya dengan langkahnya SEC. Kemudian sementara SEC berargumen dengan Binance US yang katanya gagal kooperatif dalam mematuhi peraturan, mematuhi order tuh apa ya kalau kita bilang bahasanya ya. Kalau order kan kayak pesanan ya gitu teman-teman ya. Mungkin lebih kayak ya mematuhi permintaan daripada si lawsuit itu ya. Itu mungkin menjadi satu concern dari SEC terhadap si Binance US. Meanwhile, katanya Binance US sendiri mematuhi aturannya ya, atau mematuhi permintaannya daripada si SEC. Jadi kalau kita bilang di sini sekarang lagi ngadu ngotot nih teman-teman sekalian ya. Ya saya sih nggak tahu ya kalau memang sebenarnya di sini dari sisi US government-nya sendiri memang tidak berniat untuk memberikan izin ya, pada akhirnya nanti akan susah juga ya untuk Binance US bisa beroperasi. Nah teman-teman tadi banyak yang bertanya juga ya, nggak banyak sih, hanya beberapa yang bertanya apakah hal tersebut akan mempengaruhi Binance Global ya. Sebenarnya sih kalau kita bisa bilang secara quality ya mungkin akan ada pengaruh, tapi apakah Binance US yang istilah kasarnya nih kalau sampai amit-amit harus ditutup itu akan mempengaruhi Binance Global? Ya jawabannya tidak, karena pertama ZZ itu bukan US citizen, kemudian kedua Binance Global itu bisa dibilang tidak didirikan atas dasar izin dari US ya. Jadi Binance US itu seperti cabang ibaratnya ya. Jadi Binance Global adalah pusatnya, Binance US adalah cabangnya ya kan. Ada Binance US, mungkin ada Binance ya kalau Binance US kan kita tahu nih marketnya kan besar. Jadi memang mereka istilahnya harus punya concern untuk benar-benar mematuhi aturan yang ada di US sendiri. Tapi kalau misalnya kita berbicara kayak negara-negara kecil, misalkan sebut saja random lah ya, negara Mawar misalnya, atau negara Melati, atau negara Konoha ya kan. Ya kalau mereka merasa bahwa nggak perlu mematuhi aturan banget ya, karena kita ada global dan kalian yang butuh ya sudah ya, intinya Binance tetap akan berjalan gitu loh. Mau di ban kayak gimana pun ya tetap bisa jalan, kecuali negaranya besar dan secanggih seperti China atau negara-negara besar atau negara-negara maju lainnya. Oke? Nah itu sementara pandangan seputar kondisi daripada si Binance yang saat ini masih kena FAT ya. Tapi kalau kita lihat dari segi price action, apakah itu berpengaruh? Jawabannya sudah pasti ya. Apapun jenis FAT-nya itu pasti bisa mempengaruhi activity atau market movement, terutama bagaimana para pelaku pasar mengambil keputusan ya, mengambil decision terhadap transaksi yang akan mereka lakukan. Dan kalau kita mengacu kembali pada previous analysis, saya bisa katakan bahwa si falling wedge itu benar-benar masih di-respect dengan baik ya. Sejauh ini kalau kalian perhatikan trend line-nya itu benar-benar di-respect dengan cukup baik. Bahkan di sini close candle kembali di bawah trend line, tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana level $218 seperti yang kita sudah mention di previous video sekitar 4 harian lalu itu di-respect. Ya, harga naik dari level berapa ya? Kalau kita lihat di lowest point-nya itu dari kisaran $201 atau 202, dia naik
ketahannya di mana? Lebih kurang $218. Kita udah ngelihat ada rejection-nya. Rejection tersebut mengarahkan Binance atau BNB untuk kembali tertekan lagi. Jadi kalau kita lihat dari sisi time frame daily, ya memang ini udah di perbatasan antara dia berhasil breakout, which is potentially untuk reversal, dan pada akhirnya dia bisa naik lagi, atau di sini kita kena reject lagi dan dibawa ke harga yang lebih rendah lagi. Lagi-lagi kita saat ini masih berada di area critical ya. Time frame weekly menurut saya akan jadi faktor penentu. Ya setidaknya kabar baiknya closing minggu lalu bisa dibilang menjadi indikasi awal daripada potensi bottom sementara. Ya kan, bottom sementara kenapa? Karena ya it all depends on bagaimana di sini posisi si pergerakan BNB berikutnya di time frame weekly next week itu apakah dia bisa kembali bullish. Itu dulu ya, not pentingnya teman-teman. Kalau misalkan mampu dan dia somehow bisa close di atas $218, nah itu udah lain ceritanya. Berarti kita ngelihat momentum buyers masih bisa lebih baik lagi dan mengangkat BNB ke harga yang lebih tinggi. Ya, itu pandangannya kalau misalkan dari time frame besar kayak daily dan weekly. Nah, meanwhile kalau misalkan time frame hourly-nya sendiri, beberapa waktu lalu kita bisa lihat ya di sini terdapat semacam trendline minor, dan trendline tersebut semenjak berhasil di break mampu mengangkat harga BNB untuk naik lumayan tinggi ya, paling tidak sampai ke $215, dan kemarin itu sempat nge-spike sampai $219 more or less-nya. Nah, kalau kita lihat posisinya saat ini sebenarnya teman-teman perhatikan ada SNR ya. SNR ini yang kelihatannya menjadi tahanan juga pada time frame seperti 4 jam. Karena kalau kita lihat ini ketahan saat berhasil breakdown dia becomes resistance dan membawa BNB bergerak ke harga lebih rendah. Saat ini kita kena tahan di situ dan sekarang dalam fase koreksinya. Ya, koreksi dari mana? Koreksi dari penguatan impulsif yang terjadi beberapa hari lalu. Ya, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, tadi dia sempat lose support, ya kan? Setelah dia lose support, saya pikir ini adalah proses break and retest untuk potensi BNB kembali terkoreksi. Nah, sejauh mana? Mungkin asumsi sementara karena kita ngelihat ada pergerakan yang sangat impulsif di sini, ini bisa diconsider ya sebagai potensi target terdekatnya. Jadi sampai ke level $207 dan terdekatnya di atasnya ya teman-teman ya, karena kita lihat di sini dia punya SNR 208,9. Ya, so far sih cukup di respect dengan baik. Jadi kalau misalkan dia turun sampai ke area tersebut, kalau kepantul ya nanti kita lihat apakah di sini proses developmentnya lebih mengarah ke korektif atau dia di sini hanya sekedar untuk naik sedikit saja membuat yang namanya lower high before another lower low ya. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ya, karena pergerakan terakhir terjadi breakdown atas area support resistance ini, saya pikir untuk pergerakan BNB akan lebih cenderung ke arah bearish ya untuk saat ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat lagi di update terakhir ya, ini saya baru banget update ya sekitar kemarin ya, sekitar jam 4 sore ya. Ini pandangan saya, apalagi kita ngelihat exponential moving average baru mau mengalami yang namanya downshift. Setelah itu di follow up ternyata oleh market more or less-nya, dan bayangan saya adalah dia bisa retest sampai $208,9. Ya langsung nyampe ya, lebih kurangnya 208,9, kepantul naik, tapi tadi sempat butut panjang tinggi banget, tapi kemudian closingnya balik lagi di bawah level SNR-nya. Jadi selama dia di bawah SNR, kalian bisa consider untuk potensi penurunan lanjutan, dan next targetnya adalah $209 kembali ke sana, serta level di bawahnya yaitu di $206,5. Alright, so itu dia teman-teman analisis untuk BNB secara price action, kemudian secara news fundamental juga sudah saya jelaskan semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa kembali di update untuk Bitcoin. God bless buat teman-teman, dan see you again soon ya. Cheers, bye-bye guys.